Iya, baik saudara-saudara, selamat berjumpa lagi di channel All One King, selalu membahas tentang kasus Ibu Tuti dan putrinya Amelia ya. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang selalu support aku. Dan jangan lupa setiap video yang kasus Subang atau kasus apapun itu, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga di-share ya. Jangan lupa di-share ya saudara-saudara. Terima kasih. Oke, di sini sudah begitu panjang perjalanan kasus Subang. Tinggal beberapa hari lagi supaya genap 2 tahun saudara-saudara. Dan begitu banyak berita-berita yang telah kita ikuti, baik dari TV nasional, baik dari kanal-kanal YouTube dan juga dari analisa-analisa yang peduli sama kasus Subang di Jawa Barat ini. Dan terakhir kita dengar dari kanal YouTube Bang Freddy Sudrianto ya, yang menampilkan seseorang yang sangat prihatin dan sedih akan kematian bosnya, yaitu Ibu Tuti dan Amelia ini ya saudara-saudara. Pak Dedi ini mengatakan kepada Bang Freddy bahwa dia akan memberikan informasi dari apa yang dia ketahui dan apa yang dilihatnya sendiri ya. Pak Dedi ini pernah juga memberitahu tentang kunci mobil Alphard yang dilihatnya sendiri dihidupkan oleh Yoris melalui handphone. Iya. Juga tentang kepala sekolah Wahyu yang tiba-tiba mengundurkan diri dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Tiba-tiba Pak Wahyu ini mengundurkan diri sebagai kepala sekolah dari Bina Prestasi Nasional itu ya. Nah, itu kan menjadi tanda tanya juga ya saudara-saudara. Pada saat itu Pak Dedi bertanya kepada kepala sekolah Wahyu ya, kenapa mengundurkan diri? Pak Wahyu menjawab karena dia takut ataupun Bapak Wahyu takut kebongkar yayasan. Berarti kalau Bapak Wahyu takut kebongkar yayasan, berarti ada sesuatu yang tidak benar di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yang kata Bang Freddy ya. Bukan hanya kata Bang Freddy juga saudara-saudara. Kita sebagai pikiran yang umum ya, kita juga bertanya-tanya. Nanti takut terbongkar, berarti ada sesuatu kan? Iya. Oke, baik, kita lanjut. Dan kemungkinan kepala sekolah Wahyu takut namanya terbawa-bawa. Memang kira-kira apa itu yang ditakuti Bapak Wahyu itu? Apakah sesuatu yang melanggar hukum yang ditutupi selama ini? Dan berarti sudah berlangsung lama. Kenapa Bapak Wahyu sempat mengundurkan diri? Apakah di dalam pikiran Pak Wahyu itu suatu saat nanti akan kebongkar? Juga apakah demikian atau adakah sesuatu yang lain saudara-saudara? Itu yang kita pertanyakan ya. Nah, lalu saudara-saudara, Pak Dedi ini di awal-awal kasus ini masih disebut Mr. X ya. Tetapi sekarang akhir-akhir ini Pak Dedi sering kita lihat muncul di wawancara di kanal-kanal YouTube ya. Juga dia sendiri yang mengakui bahwa dia dulu yang disebut Mr. X tersebut. Lalu Pak Dedi ini dulunya bekerja sama Pak Yosep dan juga Yoris. Pak Dedi tugasnya hanya mencari siswa ataupun merekrut siswa-siswi yang masuk ke Yayasan Bina Prestasi Nasional. Dan tugas Pak Dedi hanya di wilayah Ciater saja ya. Lalu, dia pada saat itu belum diangkat jadi karyawan sekolah, saudara-saudara. Setelah kejadian kasus Subang, yaitu pada bulan September ya, setelah kejadian ya, Pak Dedi diminta Yoris untuk ikut mengurusin sekolah yayasan karena Yoris katanya mau berdagang ya, mau berdagang. Jadi Yoris mau berhenti dari yayasan, saudara-saudara. Jadi Pak Dedi sama Pak Yosep saja yang ngurusin yayasan. Di mana waktu itu
Bapak Wahyu masih menjadi kepala sekolah ya, masih kepala sekolah atau belum mengundurkan diri, karena Pak Wahyu mengundurkan diri setelah pencarian bulan Oktober tahap ketiga. Ini sudah pernah kita bahas juga saudara-saudara tentang pencarian dana BOS ya di video sebelumnya saudara-saudara, di mana Pak Dedi bertugas sebagai bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional dengan Pak Yosep. Dan pencarian dana BOS masih ditandatangani Wahyu sama Pak Dedi tahap ketiga, yaitu bulan Oktober ya saudara-saudara. Tetapi kalau dengan Yoris pada waktu itu sudah lost kontak sama Pak Yosep, tetapi setelah kepala sekolah yang baru yaitu Pak Iwan ya, Yoris bergabung lagi dan sempat mencarikan dana juga yang ditandatangani oleh Pak Dedi sama kepala sekolah baru yaitu Pak Iwan. Dan menurut Dedi uangnya diterima Yoris, uangnya diterima sama Yoris ya. Dan yang mengerjakan data-data ataupun laporan-laporan semua dikerjakan oleh Yoris saudara-saudara. Yang dimana Pak Dedi hanya mencairkan uangnya saja lalu mengarahkan ke Yoris. Nah, Pak Dedi juga masih ikut menandatangani pencairan dana BOS sebelum dia dipecat oleh Yoris saudara-saudara. Pak Dedi dengan Pak Iwan masih menandatangani pencairan dana bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022. Juga itu bulan April ya, bulan April juga ditandatangani mereka. Setelah itu saudara-saudara, Pak Dedi dipecat oleh Yoris setelah menandatangani dan menyusun berkas untuk bulan April bersama Pak Iwan. Tetapi untuk pencarian ataupun mengambil uangnya adalah Yoris saudara-saudara. Cuma penyusunan berkas dan menandatangani Pak Dedi sama Pak Iwan ya sebagai kepala sekolah dan juga Pak Dedi sebagai bendahara. Saat itu diwawancarai Freddy bertanya, kenapa Pak Dedi dipecat oleh Yoris? Pak Dedi menjawab dia juga tidak tahu persis apa kesalahan yang dia perbuat, kenapa dirinya dipecat oleh Yoris. Tetapi sebelum Pak Dedi dipecat oleh Yoris, dia pernah melapor ke Yoris setelah pencarian dana bahwa Pak Dedi ditelepon seseorang yang bernomor 021. Terakhir diketahui dari Yoris bahwa itu dari pusat kementerian. Pak Dedi ditanya soal pencarian dana, apakah sudah cair dan uangnya dipegang siapa? Nomornya terhapus karena Pak Dedi saat itu lagi di perjalanan, jadi tidak sempat untuk menyimpan saudara-saudara. Waktu itu Pak Dedi menanya ke Yoris ya, apakah uangnya masih ada? Takutnya kalau datang dari kementerian, Pak Dedi yang ditanya. Karena dia sebagai bendahara keuangan, makanya Pak Dedi mempertanyakan soal uang ke Yoris. Apakah uangnya masih ada? Pak Dedi takut karena nomor 021 itu menanyakan soal uang apakah sudah cair dan siapa yang megang uangnya ataupun uang itu sama siapa. Lalu saudara-saudara, menurut Pak Dedi mengaku pada yang melapor itu bahwa uangnya dipegang dia, kata Pak Dedi, untuk penyelamatan saja ya. Padahal sebenarnya uangnya ada sama Yoris saudara-saudara. Waktu Pak Dedi menanyakan uang masih ada ke Yoris, Yoris menyatakan bahwa kementerian tidak akan datang ke yayasan. Karena katanya Yoris telah menghubungi ataupun telah koordinasi dengan kementerian, Pak Dedi tak usah takut. Itulah sebenarnya kita lihat kepolosan Pak Dedi ini saudara-saudara. Karena dia waktu itu sebagai bendahara keuangan, takut apabila ada permasalahan dari pusat, Pak Dedi menanyakan sama Yoris apakah uangnya masih ada. Padahal dia tidak mengetahui ada apa dengan itu semua ya. Seperti kita juga saudara-saudara, ada apa di keuangan sekolah yayasan itu, iya kah?
Menurut Pak Dedi, kemungkinan dia dipecat gara-gara hal ini. Pak Dedi mempertanyakan juga sama Yuris kenapa dia dipecat, tapi jawaban Yuris saat itu, papa itu yang mecat. Dan lanjut Pak Dedi bertanya ke Pak Yosep. Yosep hanya menjawab, tidak tahu saja. Jadi saudara-saudara, kalau kita dengar keterangan-keterangan para saksi ini, sepertinya berhasil untuk menghidupkan kembali kasus Subang yang sudah hampir melempem ini ya, hampir melempem. Semua upaya-upaya pemerhati ataupun para YouTuber yang menganalisa kasus Subang ini, seperti Bang Heri, Bang Anjas, Bang Freddy, dan yang lain-lain. Karena baru-baru ini ada pemanggilan ulang dari kepolisian untuk saksi, termasuk Pak Dedi ya. Seperti yang kita dengar di analisa Bang Anjas, rekaman dari sumber istimewa dia, yang kita dengar Pak Dedi ini sudah pernah dipanggil di awal kasus ini. Seperti yang kita katakan tadi namanya yaitu masih Mr. X ya. Dia sebagai saksi tentang Rajapati kasus Subang. Menurut Pak Dedi, ada juga saksi lain yang dipanggil yang berinisial O dan K. Sebentar saudara-saudara. Apakah itu Opik? Kemungkinan ya, saudara-saudara. Dan menurut rekaman dari Anjas, ada juga yang berinisial A. Begitulah kabar yang kita dengar hari ini. Mudah-mudahan keterangan para saksi ini dapat membantu untuk mengungkapkan siapa dalang dan pelaku kasus Subang ini. Agar jangan lagi berlarut-larut dan Pak Dedi berjanji akan berkata sejujur-jujurnya. Apa yang dia ketahui dan apa yang dia lihat. Pak Dedi juga salah satunya yang ikut mengawasi rumah TKP Danu dan Opik. Tentang Banpol dan Danu yang masuk ke rumah TKP, Pak Dedi tidak mengetahuinya lagi. Karena dia sudah duluan pulang ke rumah ya saudara-saudara. Kita sangat menghargai keberanian dari Pak Dedi. Kita semua salut atas keberaniannya saudara-saudara. Sudah berani untuk bersaksi demi keadilan untuk Ibu Tuti sama Amelia. Kita salut sama Bapak Dedi karena sudah berani tampil di video-video untuk membela keadilan sama Ibu Tuti dan Amelia. Sampai dipanggil sebagai saksi lagi ke Polda Subang. Dan semoga saudara-saudara kasus ini terbongkar dan diumumkan siapa pelakunya. Sekali lagi kita salut dengan sangat menghargai keberanian Pak Dedi tersebut ya. Demikian berita hari ini saudara-saudara. Kita akan menunggu berita yang sudah mulai memanas kembali. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang selalu support aku dan dukung aku untuk membahas kasus Subang ini yang menghilangkan nyawa Ibu Tuti dan Amelia. Mohon dukungannya saudara-saudara dengan cara subscribe, like, komen, dan please share juga video ini agar kembali up, viral, dan ramai. Karena dukungan kalian adalah semangat bagi saya. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.